Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ainurido. Saya di sini ingin membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih ideologi itu? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata yaitu idea dan logos. Idea berarti sebuah ide, gagasan pokok atau pemikiran, dan logos berarti hasil dari pemikiran tersebut. Maka dapat dikatakan ideologi adalah suatu ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula dan hakikat buah pikir atau gagasan. Bagaimana sih ideologi di Indonesia itu? Ideologi di Indonesia itu pada sidang BPU PKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan tiga pilihan. Ada pilihan ideologi pemahaman individualisme, pemahaman kolektivisme, dan yang ketiga paham integralisme atau integralistik. Eh, ada dua paham yang menurut beliau tidak cocok dengan negara Indonesia atau NKRI karena bertolak belakang dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu yang ditolak itu individualisme dan kolektivisme. Individualisme ini seperti ideologi bagian negara bagian barat atau Eropa itu yang mementingkan kebebasan individu, di mana hal itu sangat bertentangan dengan bangsa Indonesia yang mementingkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, paham kolektivisme itu tidak sesuai karena eh, kolektivisme itu berarti golongan-golongan. Jadi jika Indonesia itu memakai pemahaman kolektivisme, akan ada golongan-golongan. Hal itu bisa memecah belah persatuan Indonesia karena golongan-golongan orang yang kuat atau berlatar belakang mempunyai latar belakang yang banyak atau kuat lah ya, itu akan bisa menindas golongan orang-orang masyarakat yang lemah. Jadi hal itu sangat ditolak. Kemudian kenapa bangsa Indonesia itu menerima pemahaman integralistik? Karena sesuai dengan bangsa Indonesia itu sendiri yang mementingkan persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan. Eh, Pancasila dan liberalisme. Pada periode 1950 sampai 1559, Indonesia itu memiliki ideologi demokrasi liberalisme. Nah, pada saat sistem demokrasi liberal ini banyak ketidakpuasan terhadap golongan-golongan tertentu karena menurut mereka liberalisme itu tidak sesuai dengan dengan dasar negara Pancasila. Karena liberalisme itu menjunjung kebebasan individu. Dan hal itu tidak sesuai di mana Indonesia itu punya keyakinan tentang Tuhan yang mewajibkan eh, penduduknya untuk memiliki atau menganut satu agama. Sedangkan pada pemahaman liberalisme itu masyarakatnya tidak diwajibkan untuk memeluk agama, di mana hal itu sangat tidak boleh untuk sangat tidak cocok dengan negara Indonesia. Kemudian Pancasila dan komunisme. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia sudah dalam keadaan Pancasila itu sudah kuat gitu sebagai pondasi Indonesia. Tapi yang ada dua faktor yang dapat mengancam kedudukan itu. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu fokus bangsa Indonesia terhadap pihak sekutu atau Nietzsche, apakah mereka mereka atau pihak sekutu ini masih menganggap Indonesia sebagai negara jajahan atau sudah tidak. Kemudian faktor internalnya adalah adanya pergerakan dari golongan-golongan yang berusaha merubah Pancasila untuk menjadi ideologi tertentu. Contohnya itu misalnya pergerakan DITII yang ingin mengubah negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Kemudian ada PKI yang ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Kemudian Pancasila dan agama. Pancasila dan agama ini sudah sangat erat gitu, sudah sangat sejalan maknanya. Di mana Pancasila dapat nilai-nilai Pancasila itu dapat digerakkan melalui agama karena di agama
juga terdapat nilai-nilai moral pada Pancasila. Kemudian agama juga dapat bergerak gitu, dapat memiliki jalan atau ruang untuk memperluas agamanya sehingga Pancasila dan agama ini sangat tidak terpisahkan gitu. Maka untuk menjaga kesatuan dan persatuan, negara Indonesia itu wajib melindungi agama-agama yang ada di Indonesia. Dan negara Indonesia tidak boleh mengistimewakan hanya pada satu agama. Baik itu agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, animisme, atau kayak ya agama-agama itu aja. Demikian demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebih mohon maaf, banyak kekurangan yang saya rasakan dalam penyampaian saya, tapi saya harap teman-teman bisa memahami pentingnya Pancasila itu sebagai ideologi sebuah negara. Dan ideologi sebuah negara itu, yaitu Pancasila, tidak boleh diubah. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.